Oke, dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya 2 minggu yang lalu di Swiss atau Switzerland. Dimulai dari Zurich, kita melaksanakan perjalanan menuju Monti-Tlis. Normalnya dalam paket wisata yang biasa ditawarkan, baik itu di stasiun maupun di terminal di Zurich, tujuan pertama adalah Lucerne. Namun karena kali ini pada saat yang bersamaan di Lucerne sedang ada pertandingan lari maraton, maka pada pagi hari itu tidak bisa diakses langsung, sehingga saya bersama tim paket wisata bus yang sudah saya beli. Saya mau cerita bahwa harga satu paket dari Zurich ke Monti-Tlis kemudian ke Lucerne itu ada 164 Swiss franc atau sekitar 162 euro untuk satu orang dewasa. Ini dari tadi banyak pemandangan yang bagus. Kita bisa melihat di sini alam dari negara Swiss. Alamnya sangat indah, sangat lengkap. Namun di dalam perjalanan itu diceritakan bahwa peternakan di sana sedikit, sehingga harga makanan di sana mahal sekali. Ini adalah Danau Lucerne. Kita sempat berhenti sejenak di sini sekitar kurang lebih 40 menit untuk mengambil foto, menikmati pemandangan, dan memang indah sekali. Danau di kaki bukit ya. Ini masih di kota Lucerne, di pinggir kota Lucerne. Kota Lucerne tidak begitu besar, jadi lumayan lah kita bisa menikmati pemandangan alam ini. Airnya cukup bening juga, dan yang cukup menarik di situ ada bebek, ada hewan bebek. Saya ambil gambar saja, saya syuting langsung, saya shoot. Nah, betapa dia menikmati alam yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Perjalanan kita lanjutkan, dan di sini kita lihat banyak rumah-rumah. Tipikal rumah di Swiss itu sama dengan tipikal rumah di Jerman. Namun alamnya yang membedakan, bahwa di sini di Switzerland itu berada di rangkaian pergunungan Alpen. Nanti kita akan melihat puncak pertama. Nah, ini adalah puncak pertama dari Alpen. Namanya adalah Puncak Pilatus. Jadi untuk ke sana kita harus mengambil paket wisata yang lain. Nah, itu tadi Puncak Pilatus. Ya, itu. Kemudian memang diceritakan pula bahwa bangunan-bangunan di sini bentuk dan desainnya dipertahankan seperti itu karena untuk mempertahankan warisan budaya Swiss yang turun-temurun beralih dari mulai kekuasaan Romawi, kemudian beralih ke kekuasaan Italia atau Latin, kemudian beralih ke kekuasaan Jerman atau Prusia pada zaman itu. Saat ini kita masih berada di pinggiran Danau Lucerne, namun sudah berada di tol, ya, di jalan tol. Perlu diketahui juga bahwa harga di negara ini memang boleh dibilang sangat mahal. Saya berada di Jerman, tapi merasa bahwa lebih baik harga di Jerman daripada harga di Swiss. Jadi ini adalah pemandangan tentang peternakan, ya, peternakan di Swiss. Diceritakan bahwa peternakan di sini dibantu oleh pemerintah, sehingga untuk keberlangsungan kehidupan mereka sangat bergantung subsidi dari pemerintah.
pajak di sini juga mahal. Diceritakan bahwa pajak di sini hampir 50% dari penghasilan, kemudian 50% dari penghasilan yang dikurangi pajak tersebut itu sebagian besar adalah untuk menyewa rumah, karena yang memiliki rumah dari seluruh penduduk Swiss hanya sekitar 20%. Sisanya mereka menyewa, ya. Kurang lebih harga sewa sekitar per bulannya 2.000 Swiss franc, atau ya kita boleh genapkan lah, karena perbandingan antara Swiss franc dengan euro itu hampir mirip, 1,02 sih sampai 1,01 kadang-kadang nilai tukarnya, jadi tidak terlalu. Ini kita sudah mendekati Mount Titlis, ya. Perjalanan kita sudah relatif mendekati tujuan pertama. Pemandangan memang selalu bagus, dan ya karena negara sudah maju, sudah tidak jauh sebenarnya dibandingkan Indonesia, tapi memang sudah pengalaman bertahun-tahun sehingga bisa membangun negaranya dengan baik. Ini kita sudah lihat salah satu gunung di dekat Titlis. Itu adalah salah satu rangkaian dari pegunungan Alpen. Rumah-rumah di sini menarik sehingga ya tidak luput dari rekaman yang saya abadikan. Ini kita sudah sangat dekat, sudah mendekati tempat parkir. Di sini kami sudah diberitahu kurang lebih durasi nanti pada saat berada di Mount Titlis adalah sekitar 4 jam. Ya, kita tiba pada pukul 11. Kemudian nanti paling akhir adalah sampai dengan pukul 3. Karena perjalanan menuju tujuan selanjutnya yaitu Luzern membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Oke, ya sekilas nampak ya harga per liter bensin atau bahan bakar minyak di negara ini. Ini adalah rangkaian, ya kita sudah sampai di parkiran Mount Titlis. Wow, sangat menarik ya. Gunung-gunungnya juga sangat indah. Oke, baik, kita saat ini tiba di pintu masuk Mount Titlis. Sangat bagus menurut saya ini pemandangannya. Jadi tempat ini memang benar-benar dikelilingi oleh gunung-gunung, pegunungan dari rangkaian pegunungan Alpen. Ini adalah pintu masuknya. Saya coba ke sini. Kemudian setelah masuk kita akan membayar tiket. Ya. Normalnya kurang lebih harganya sekitar 50 sampai 60 euro. Namun karena saya sudah include dalam paket wisata sehingga saya tidak perlu bayar tiket lagi, hanya tinggal menunggu kartu saja yang nanti akan dibagikan oleh pemandu wisatanya. Cukup ramai pada hari itu, sekitar pukul 11. Nah, ini adalah tempat tiketnya. Kemudian bahasa yang digunakan di Swiss ini adalah bahasa Jerman ya. Jadi bagi kita yang sudah mempunyai kemampuan bahasa Jerman akan sangat membantu untuk bisa berkomunikasi di sini. Namun jangan khawatir, bahasa Inggris pun sangat bisa diterima di negara ini. Ini adalah Seilbahn atau gondola dalam bahasa Indonesia yang akan membawa kita ke atas nantinya. Kemudian dalam setiap gondola itu tertempel bendera-bendera dari seluruh dunia. Saya cukup berbangga juga karena di sini ada bendera merah putih, bendera kebanggaan kita, tertempel di salah satu gondola. Nanti akan kita lihat pada saat perjalanan. Ya, ini saya sudah berada di dalam gondola. Kemudian dari atas ini terlihat rumah-rumah penduduk, dan dari sisi sebaliknya kita dapat melihat adanya gondola ya. Sekedar informasi bahwa sebelum berangkat tadi saya diberitahu, untuk kita semua diberitahu bahwa ada kemungkinan nanti bisa saja perjalanan ke atas gunung menggunakan gondola ini dibatalkan tergantung situasi angin yang ada di sana. Jadi kalau angin besar tentunya ini tidak bisa beroperasi
Saya merasa di dalam gondola ini juga ada hembusan angin yang cukup kencang ya. Namun kelihatannya masih pada taraf diizinkan untuk berjalan. Ya, syukur, karena kalau tidak berjalan alangkah sangat ruginya, sudah membayar mahal dalam sudah. Nah, ini adalah bendera merah putih, sebagai selipan saja tadi saya sampaikan. Nah, beruntungnya angin pada saat itu tidak terlalu besar, tapi bagi yang jarang naik gondola pasti terasa itu goyangan dan hembusannya, sensasinya sangat terasa sekali. Nah, ini semakin tinggi. Sebagai informasi, di pintu masuk tadi ketinggiannya sekitar 1000 di atas permukaan laut. Kemudian arah tujuan kita nanti ada sekitar 3000. Jadi menanjak pada ketinggian 2000 ya. Jadi, bagi yang pernah naik pesawat tentu akan merasakan perubahan pada tekanan di telinga. Ini juga kita rasakan begitu nanti sudah sampai di titik tertentu, telinga kita terasa berbeda. Nah, ini di sini ada hembusan suara angin, ini kerasa sekali anginnya. Agak merinding juga berada di sini ya, karena goyang-goyang. Nah, dari titik ini kita juga kalau melihat ke sisi belakang pada saat gondola berangkat itu ada terlihat danau di atas gunung, cukup indah, warnanya biru. Ya, pemandangannya memang luar biasa. Saya membayangkan bagaimana orang memasang pancangan besi di sini dengan menggunakan apa, kemudian teknologinya bagaimana. Ini sangat maju sekali pastinya. Ya, ini danau yang saya ceritakan tadi, Trup Z namanya, ya, atau Danau Z, Danau Trup. Nah, ini adalah titik tujuan akhir kita. Di sini sudah mulai terlihat salju. Tempat ini memang unik sekali. Jadi pada musim apapun, baik musim panas, musim semi, musim gugur, apalagi musim dingin, ini selalu ada salju karena suhunya sangat rendah. Nah, ketika itu saya 0 derajat. Ini adalah, jadi setelah kita naik di gondola yang pertama tadi, itu maksimal kapasitasnya adalah 7 orang. Nah, ini adalah gondola besarnya. Jadi kita berpindah ya ke gondola yang besar. Itu isinya sekitar sampai dengan 30-40 orang di dalam gondola itu. Kemudian dari situ kita bisa melihat berbagai sisi dari puncak Titlis ini. Kita lihat sangat banyak sekali wisatawan dari seluruh dunia. Kebetulan yang bersama saya sebagian besar adalah orang Amerika Selatan, sehingga pemandu wisatanya menggunakan bahasa Spanyol, menggunakan bahasa Spanyol dan bahasa Inggris, malah tidak menggunakan bahasa Jerman sama sekali. Itu tadi adalah ciri khas dari gondola yang berada di Mount Titlis ini. Ya, ini adalah danau lain ya, bukan danau yang tadi. Banyak sekali danau di atas gunung. Nah, ini adalah danau yang saya ceritakan tadi, Danau Trube. Wah, sangat luar biasa bisa berada di sini ya. Luar biasa sekali bisa naik ke puncak gunung ini. Mungkin di negara kita banyak gunung, tapi fasilitas ke atas biasanya rata-rata harus menggunakan kendaraan, atau kalau memang mempunyai keahlian bisa mendaki. Namun di sini sudah ada kereta gantung atau gondola tadi yang saya ceritakan. Jadi fasilitasnya ada dan ya sangat menyenangkan sekali. Kita sudah hampir sampai pada titik akhir. Nanti kita dari sini sudah bisa melihat bagaimana orang berolahraga ski, dari meluncur dari atas, kemudian naik lagi dengan menggunakan ice flyer ya. Dimana ice flyer nanti juga boleh dicoba dan saya kebetulan sendiri mencoba. Nah, di sini adalah wahana pertama yang bernama Skywalk. Jadi disinilah orang sering foto-foto, selfie ya, karena memang bawahnya langsung
langsung gunung yang sangat tinggi. Kemudian tadi kita bisa berjalan di situ, bisa berjalan di skywalk tadi namanya. Nah, ini pada saat saya berjalan, saya baru sampai di tengah, kemudian di stop oleh petugasnya karena memang angin berembus kencang sekali pada saat saya berjalan, sehingga saya harus kembali lagi dan akhirnya saya memutar. Nanti pada berikutnya saya masuk melalui ini adalah pintu keluar terakhir kalau di situ. Jadi setelah kita naik gondola tadi ada bangunan berlantai 5, di sini ada lantai 5 kemudian keluar. Nah, kemudian kalau kita mau melanjutkan skywalk lagi, kita bisa jalan kurang lebih sekitar 300-200 meter dari situ, kemudian berjalan ke skywalk. Ini adalah ice flyer yang saya sampaikan tadi. Ini bagi para wisatawan tinggal naik saja, kemudian nanti akan ada alat dari tempat wisata Titlis ini yang memfoto kita dan kita bisa membeli foto tersebut. Ini juga digunakan oleh para olahragawan ski untuk naik ketika sudah meluncur dari atas, kemudian turun lagi menggunakan kemudian naik lagi menggunakan sarana ice flyer ini. Sangat menikmati sekali ya. Di benar-benar kelihatan bagaimana batu-batu di pegunungan. Nah, ini adalah anak-anak. Kagum juga saya bisa melihat anak-anak yang sangat berani sekali ya bermain ski. Saya sendiri belum pernah merasakan, tapi sepertinya sangat menarik apabila bisa bermain ski seperti itu ya. Ini rata-rata pemain ski semua yang bersama dengan saya. Kita lihat bagaimana para olahragawan ski meluncur dari atas, kemudian mereka berhenti di titik tengah ya, di titik tengah ice flyer, kemudian tinggal naik bersama kita. Banyak sekali saya sapa, kemudian sempat saya abadikan juga. Ini kita sudah naik ke atas lagi, kemudian kita lihat titik start dari ski tadi ya. Ini sudah kita perjalanan turun ya. Sebelum turun saya sempat merasakan makanan di restoran. Jadi situ tersedia restoran, kafe. Saya tidak khawatir, tinggal menikmati saja di atas. Memang harganya jauh di atas normal ya, mahal. Jadi kita harus bersiap-siap merokok, kantong agak sedikit dalam di sini memang. Tapi worth it lah untuk tempat yang memang sangat bagus. Ya, ini adalah pemandangan yang sama dari titik kita berangkat tadi. Nah, ini kita lihat kembali bendera merah putih Indonesia. Dan kemudian sudut pandang yang sama yaitu Danau Trube. Ini kita sudah sampai di bawah. Kemudian sudah sore ya, pada saat itu sudah sekitar jam 15.30 karena pada musim gugur atau herbs, jadi ya matahari sudah mulai akan menuju gelap. Sangat menarik, sangat berkesan. Kemudian kita mau perjalanan pulang. Perjalanan pulang masih belum berhenti saya untuk mengabadikan karena memang sangat bagus sekali. Ini beberapa titik-titik menarik yang tidak mau saya lewatkan. Kemudian kita sempat berada di Pilatus Ban. Ini adalah stasiun Pilatus, ke Gunung Pilatus. Jadi kalau mau naik ke Gunung Pilatus tinggal naik kereta dari sini. Adalah paket wisata yang lain. Kita kebetulan bis yang kita gunakan menjemput juga rombongan yang turun dari Pilatus, sehingga kita walaupun hanya sebentar di sini, tapi ya lumayan. Ini adalah keindahan lain tambahan yang kita peroleh. Kemudian saya rekam kembali. Ini keretanya sudah datang, turun dari gunung. Kemudian nanti akan berhenti di stasiun ini dan akan bergabung bersama kita dalam satu bis, dalam satu rangkaian
dengan pimpinan rombongan yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan terakhir di Luzerne. Jadi ini kita sudah sampai di Luzerne. Matahari sudah mau tenggelam, tapi memang bagus sekali ya. Ada jembatan yang berbentuk koridor. Kemudian jembatan tersebut berada di atas Danau Luzerne. Kemudian di ujung jauh sana kita lihat banyak sekali tempat ngopi, tempat nongkrong, dan ramai sekali memang. Ramai sekali pada saat itu sekitar pukul 17.30-an ya. Sudah gelap memang di Swiss. Saya menyusuri koridor ini, banyak wisatawan yang selfie memang ya, mengabadikan tempat yang bagus ini. Jadi memang tidak boleh dilewatkan apa yang ada di kota Luzerne ini. Oke, sampailah kita di penghujung perjalanan pada kesempatan kali ini. Jadi ini adalah terakhir saya di kota Luzerne. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk menonton video ini. Semoga saya di lain kesempatan di masa yang akan datang bisa membuat video lagi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, selamat malam, sukses selalu, dan ciao.